Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Ya, saya harap semuanya alhamdulillah sehat semua dan sebaik mungkin kita menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Kita boleh main, tapi yang terlebih adalah pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan teman-teman atau orang lingkungan sekitar, gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan pertemanan dan reproduksi remaja. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Dila. Ya, saya psikolog di Puskesmas Banguntapan dan jadwal praktek saya di sana sesuai yang tercantum di sana. Nanti akan saya perlihatkan di akhir sesi di slide. Jadi nanti teman-teman bisa cek dan bisa lihat keterangannya di situ. Oke. Pengertian kesehatan reproduksi remaja, ya. Sehat itu adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang membuat orang bisa lebih produktif. Nah, lalu reproduksi itu sendiri diambil dari kata re, yaitu kembali. Lalu produksi adalah membuat atau menghasilkan, di mana suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi melestarikan kehidupannya. Lalu remaja itu adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Nah, di sini dari pengertian itu bisa diambil kesimpulan kesehatan reproduksi remaja itu adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut fisik, fungsi sistem, dan mampu melakukan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Lalu masa remaja. Masa remaja ini mulai terbentuknya kematangan mental, emosional, dan sosial fisik. Pada saat masa remaja ini muncul proses mencari jati diri di lingkungan sosial. Biasanya di sekolah muncul geng, ya, muncul peer group, lalu mulai menyukai sesuatu yang sedang hits, yang sedang populer dalam kalangannya itu. Lalu pada masa-masa remaja ini terjadi perubahan fisik secara cepat, tapi tidak seimbang dengan kematangan mentalnya. Jadi di sini orang ketika melihat anak remaja itu badannya tinggi besar, ternyata dia masih SMP, dikiranya sudah SMA atau mahasiswa. Nah, ini tidak keseimbangan antara fisik dan secara mentalnya, gitu. Dalam lingkungan sosial tertentu, bagi laki-laki adalah masa remaja itu adalah masa yang penuh dengan eksperimen dan keingintahuan yang besar, ya. Laki-laki itu kepo banget, gitu ya. Sedangkan bagi perempuan, masa yang penuh dengan ketakutan dan kewaspadaan yang tinggi. Jadi dia lebih kurang percaya diri dengan penampilan yang dia baru, fisik yang baru, seperti itu. Nah, untuk batasan usia remaja dari pra-remaja, remaja awal, remaja pertengahan, lalu yang terakhir ada remaja akhir. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman itu ada di masa yang mana sesuai dengan umurnya, gitu ya. Misal kalau berada pada usia 16, berarti masa-masa pubertas, yaitu sudah peralihan dari anak ke dewasa. Tapi kalau sebelum pra-pubertas, yaitu masih umur 11 atau 12 tahun, nah itu masih dianggap sebagai kanak-kanak, gitu ya. Oke, lalu ini adalah tugas-tugas perkembangan masa remaja, di mana seorang remaja itu memiliki suatu tujuan, yaitu bisa mencapai hubungan baru secara lebih matang dengan teman sebayanya. Lalu bisa mencapai peran sosial antara pria dan wanita, ya, di mana seorang pria itu harus bagaimana, seorang wanita itu harus bagaimana, kayak gitu. Lalu yang ketiga, mampu menerima keadaan fisiknya yang baru, ya. Ini terlebih untuk wanita. Wanita terlihat banget
yang biasanya rata tiba-tiba ada sesuatu yang menonjol dalam dirinya lalu dilihat oleh orang. Nah, itu sesuatu yang secara tidak langsung proses penerimaan hal yang baru. Lalu yang keempat adalah bertanggung jawab atas kehidupan sosial. Jadi sudah tidak semena-mena lagi ketika diberi tugas oleh sekolah, otomatis harus dikerjakan sesuai dengan schedule dan target yang sudah disediakan gitu. Itu adalah mulainya tanggung jawab. Lalu selanjutnya adalah mencapai kemandirian emosional dan perilaku, di mana kemandirian ini mulai bisa mengontrol emosinya, bisa mengontrol perilakunya, seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah mempersiapkan karir ekonomi, di mana sudah mempunyai plan-plan ke depan. Oh, saya mau bekerja, saya ingin mempunyai cita-cita seperti ini, bla bla bla, seperti itu. Lalu mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Di sini salah satunya adalah mulai tertarik dengan lawan jenis, gitu ya. Mulai muncul keinginan untuk berkencan, untuk berpacaran. Nah, dan secara tidak langsung keluarga dinomor duakan. Omongan orang tua dianggap nomor 2 karena yang lebih perhatian itu adalah pacar saya, seperti itu misalnya, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman tingkah laku, dimana kita atau teman-teman di sini sudah tahu norma-norma yang ada dalam masyarakat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak yang dilakukan, gitu. Lalu perubahan tubuh selama masa remaja antara laki-laki dan perempuan, ya. Remaja laki-laki itu tinggi badannya terlihat banget bertambah drastis. Kalau misal teman-teman di sini ada yang satu SD atau satu SMP, lihat aja yang dari SD itu dia anaknya kecil, laki-laki ya, anaknya waktu SD itu kecil, tiba-tiba dia SMP SMA kok cepat banget tingginya ya. Nah gitu ya. Kalau perempuan itu lebih ke volume tubuh, jadi tingginya bukan ke atas tapi ke samping gitu. Lalu untuk laki-laki suaranya mulai besar, mulai ada wibawanya, yang dulu cempreng sekarang lebih berat-berat gimana gitu ya. Tapi kalau untuk perempuan sama gitu. Oke, yang ketiga untuk laki-laki mulai adanya pertumbuhan penis dan kantung zakar ya. Lalu yang untuk perempuan pertumbuhan rahim dan vagina. Di sini untuk rahim mulai matang. Jadi matangnya adalah maksudnya sudah mampu atau sudah siap menerima sperma atau janin dalam kandungan. Itu mulai matangnya di situ. Lalu untuk yang laki-laki mulai ereksi dan ejakulasi. Dan untuk perempuan mulai menstruasi. Gitu. Lalu untuk laki-laki badannya mulai berotot, sedangkan perempuan pinggulnya mulai melebar. Dan perempuan payudaranya mulai membesar, gitu ya. Nah, tanda awal kematangan seksual pada laki-laki dan perempuan. Untuk remaja laki-laki itu sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu apa sih? Nah, mimpi basah itu adalah peristiwa ejakulasi pada saat tidur. Remaja perempuan sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami menstruasi atau haid. Nah, di sini adalah ada alat reproduksi laki-laki. Bisa dilihat ada dari kandung kencing, saluran sperma, kelenjaran, bla 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 gitu ya. Nah, lalu ini adalah alat reproduksi perempuan, di mana ada saluran kencingnya, ada vaginanya dan sebagainya kayak gitu. Lalu, nah, kehamilan dan persalinan. Kehamilan itu adalah proses yang terjadi setelah pertemuan antara sel telur perempuan dan sperma laki-laki. Jadi ketika sel sperma dan sel telurnya itu bertemu antara laki-laki dan perempuan, otomatis akan mengalami kehamilan. Dan ciri kehamilan pada perempuan itu adalah haid mulai berhenti.
Nah, di sini bisa teman-teman cek. Jika teman-teman sudah melakukan suatu hubungan yang di luar kendali, ya, head mulai berhenti, muncul mual dan muntah, payudara membesar, rahim membesar sehingga menimbulkan rasa sering ingin BAK, buang air kecil, ya. Warna kulit sekitar puting susu bertambah gelap, lalu muncul garis gelap dari arah pusat ke kemaluan, jadi seperti garis atas ke bawah gitu. Ini adalah untuk keguguran atau aborsi spontan. Keguguran itu adalah keluarnya janin sebelum waktunya, biasanya pada kehamilan yang muda, yaitu trimester pertama dari umur 1 sampai 3 bulan. Penyebabnya bisa dari kelainan janin, gagalnya leher rahim menahan janin tetap di dalam rahim, lalu banyak kasus tanpa sebab yang jelas. Dan gejalanya adalah pendarahan hebat, kejang di perut bagian bawah, dan nyeri punggung. Nah, pengguguran kandungan yang disengaja biasanya ini dialami oleh masa-masa yang belum menikah, lalu usia yang terlalu muda, mempunyai penyakit tertentu, semisal penyakit jantung dan lain sebagainya. Nah, pengguguran kandungan dengan indikasi medis itu diperbolehkan dengan alasan menyelamatkan jiwa ibu yang terancam jika kehamilan dipertahankan, dan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Dikehendaki ini maksudnya adalah semisal kehamilan yang sudah keberapa, anaknya sudah 11, ternyata dia tidak KB dan dia hamil lagi ke 12. Nah, dan itu juga dilihat riwayat ibunya punya penyakit apa, itu boleh melakukan pengguguran dengan indikasi medis. Di luar itu otomatis masuk dalam kategori pengguguran dengan sengaja, gitu ya. Lalu akibat pengguguran kandungan. Nah, yang pertama adalah pendarahan, luka pada leher rahim dan dalam rahim. Kemudian komplikasi saluran kencing dan ginjal. Sebagian ari-ari tertinggal di dalam rahim. Nah, ini menakutkan sekali ya. Lalu kemandulan yang diakibatkan karena infeksi. Nah, bayangkan kemandulan. Nah, kemandulan. Jika teman-teman ini yang usianya masih remaja-remaja ini melakukan suatu pengguguran kandungan, saat ini aja sudah didiagnosis kemandulan, otomatis ketika kita sudah matang masuk masa dewasa, kita udah nggak bisa punya anak lagi. Nah, bayangkan itu ya. Lalu yang paling mengerikan itu adalah kematian si ibu. Nah, untuk perundang-undangan tentang larangan aborsi, yaitu terdapat pada pasal 346 KUHP, yaitu perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Lalu pasal 347 KUHP, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Jadi di sini ada korban dan ada tenaga medis jika penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memiliki lisensi yang jelas. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah infeksi saluran reproduksi. Biasa disingkat dengan ISR ya. Infeksi itu bisa muncul tanpa melalui hubungan seksual dan bisa muncul melalui hubungan seksual. Dan ciri-cirinya atau macam-macamnya dari infeksi saluran reproduksi ini adalah gonorea. Ya, gonorea itu adalah kencingnya bernanah, itu ya. Lalu sifilis itu raja singa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambarnya, contohnya seperti itu. Jadi bisa diperhatikan sendiri ya, kutil kelamin, HIV atau AIDS itu. Nah, lalu perilaku seksual yang mempermudah
penularan infeksi reproduksi itu seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah melalui anal seks. Anal seks itu biasa dilakukan sesama lawan jenis, ya, untuk laki-laki, ya. Lalu kemudian berganti-ganti pasangan seks dan melakukan pelacuran. Nah, itu perilaku yang sangat mempermudah penularan. Jadi teman-teman di sini lebih hati-hati, lebih waspada terhadap teman kita yang lainnya. Kemudian akibat jangka panjang dari ISR itu sendiri adalah yang pertama kemandulan, komplikasi pada kehamilan, hamil di luar kandungan, cacat janin, kanker mulut rahim dan leher rahim, keguguran spontan, dan HIV. Nah, gimana untuk mencegahnya? Terlebih untuk HIV/AIDS, di sini yang pertama adalah hindari hubungan seksual sebelum menikah. Nah, hindari hubungan seksual sebelum menikah. Kedua, bersikap saling setia dengan pasangan. Ini bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum, jika kalian sudah punya pacar, oke, kalian pacaran sehat is okay, tapi pacaran non sehat no, gitu ya. Say no to drugs, itu adalah yang terpenting. Oke, pertemanan antara perempuan laki-laki, pertemanan antara remaja laki-laki dan perempuan, ya, itu ada dua tipe, yaitu pacaran dan kencan. Pacaran itu adalah hubungan kasih sayang antara seorang laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan untuk saling peduli dan saling berbagi rasa. Kemudian kencan itu janji untuk melakukan kegiatan bersama antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Nah, jadi kencan, apakah jika kita mengatakan kencan itu apakah orang tersebut juga pacaran? Gitu ya. Belum tentu juga kalau kita lihat dari sini. Ya. Oke, macam-macam kencan. Nah, di sini ada kencan negatif, ada positif. Contohnya kencan negatif yaitu berenang berdua, suka mojok di tempat sepi berduaan, masuk kamar teman lawan jenis, gitu ya. Lalu saling memperlihatkan kerahasiaan intim masing-masing pasangan, kayak gitu. Itu yang negatif. Nah, lalu yang positifnya kayak gimana? Belajar bersama-sama, olahraga bersama-sama, ke tempat wisata edukasi bersama-sama, gitu ya, seperti museum, ke kebun binatang, ke tempat-tempat bersejarah, kayak gitu. Dan itu dilakukan secara bersama-sama, bukan berdua-duaan, gitu ya. Nah, lalu apa sih akibat kencan negatif ini? Yang pertama, terjadi kehamilan pada remaja dengan akibat sering terjadi keguguran. Nah, lalu proses melahirkannya sangat sering sulit. Kematian ibu tinggi. Gangguan kejiwaan, yaitu dari takut, tertekan, ingin bunuh diri. Dan yang paling beresiko itu adalah resiko putus sekolah. Resiko putus sekolah. Bayangkan teman-teman sekarang yang masih SMA, ya, SMP mau ke SMA, ya, teman-teman tuh karirnya masih panjang, ceritanya masih panjang, dimana nanti masih banyak hal-hal yang ingin dicapai. Tapi kalau teman-teman melakukan suatu hal yang di luar dugaan dan menyebabkan putus sekolah, yang salah siapa? Yang rugi siapa? Bukan orang lain, bukan pasangan kita, tapi diri kita sendiri, gitu ya. Oke, penyesalan. Nah, penyesalan yang datang 1 jam itu ibaratnya seperti salah naik angkot, gitu ya. Jadi masih bisa lah, gitu. Lalu penyesalan yang sudah 1 hari itu seperti halnya kayak gagal masak. Sebelnya itu iya kayak gitulah. Yang perempuan yang suka masak ya. Nah, lalu penyesalan yang sudah 1 minggu itu seperti keracunan makanan sampai rawat inap 1 minggu. Nah, bayangin sakitnya kayak gimana, lemesnya tuh kayak gimana, gitu ya. Kayak nggak ada tenaga, udah kayak pasah-pasah aja gitu. Lalu penyesalan 1 bulan itu seperti halnya
kayak salah potong rambut, mau manjangin rambut nunggu harus bertahun-tahun atau berbulan-bulan gitu ya. Lalu penyesalan 1 tahun itu seperti halnya ibaratnya perasaan tuh tidak naik kelas. Bayangkan kayak tidak naik kelas itu kayak gimana sih, kayak harga diri kita tuh hancur gitu ya teman-teman ya, bisa rasain. Jangankan tidak naik kelas, nilai merosot aja kita tuh sudah mikirannya tuh udah nggak enak gitu, apalagi tidak naik kelas ya, ibaratnya seperti itu. Lalu penyesalan 2 tahun, nah itu kayak tidak naik kelas lagi gitu. Nah penyesalan seumur hidup itu seperti halnya kalian itu teman-teman tuh kayak salah kawin, salah menikah, salah memilih pasangan ya, tapi udah kebacut, udah telanjur gitu, udah telanjur kita nikah ya, mau nggak mau ya dijalani gitu, dijalani sampai selesai gitu ya. Ya emang ini udah jalan kita, ini adalah keputusan teman-teman semua gitu, karena sudah memilih jalan seperti ini gitu ya, kayak gitu. Nah pertemananku sehat, reproduksiku pun ikut sehat. Nah, ini bisa ini bisa teman-teman ingat-ingat terus ya. Pertemananku sehat, reproduksiku pun ikut sehat gitu. Jadi ketika teman-teman sekalian memiliki teman-teman yang sehat juga, dari perilakunya, dari kebiasaannya, dari karakter sifatnya gitu, otomatis teman-teman semua akan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih dari perbuatan-perbuatan yang mengarah ke pergaulan bebas kayak gitu ya. Jadinya dari situ otomatis reproduksi kita pun juga ikut sehat. Nah ini adalah yang konsultasi psikologi ya di Puskesmas Banguntawan 2 sesuai jadwal saya di sana, yaitu Senin, Selasa, Jumat. Bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi atau menanyakan lebih jauh lagi tentang kondisi teman-teman, karena kalau langsung datang, misal kalau langsung datang ke puskesmas itu malu atau bagaimana, bisa online dulu, dan ini semua gratis ya. Online dulu by WA itu gratis ya, bisa dicatat dan diingat-ingat di sini, dan nggak usah sungkan-sungkan karena privasi teman-teman di sini semua terjamin kerahasiaannya. Jadi itu termasuk dalam kode etik profesi kami, yaitu ya sebagai psikolog. Jadinya teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu untuk bertanya kepada psikolog. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, nah bagaimana pergaulan yang bebas itu, pergaulan yang sehat itu bagaimana, pergaulan yang negatif itu bagaimana, pertemanan yang baik itu seperti apa, dan cara kita mengantisipasi agar terhindar dari peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan buat diri kita dan keluarga itu bagaimana. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalian harus bisa jaga diri ya. Kehamilan ketika sudah masuk dalam pra-dewasa atau dewasa, pra-remaja gitu ya, atau remaja, itu sudah matang. Jadi bagi perempuan harus lebih hati-hati, dan untuk lebih laki-laki harus bisa jaga diri, harus bisa menahan diri gitu ya. Ingat, di sini yang rugi itu bukan teman-teman laki-laki, karena banyak kasus ketika SMA melakukan hal seperti itu dan berakhir hamil, yang harus mengalah itu adalah perempuan. Dia harus putus sekolah gitu ya, yang menanggung itu adalah perempuan. Laki-laki dia dilanjut aja sekolah, lulus gitu ya. Jadi harus bisa saling ngertiin, harus bisa saling menjaga satu sama lain di sini gitu ya. Sekian dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi saya pada hotline Polipsikologi yang sudah saya tampilkan kayak gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.